Puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada 5 hingga 7 April. Untuk memastikan kelancaran arus balik, Polri menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk rekayasa lalu lintas kontraflow hingga one way lokal dan nasional. Di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah, pergerakan arus lalu lintas meningkat dibandingkan tahun lalu. Kepadatan arus kendaraan yang melintas di wilayah Jawa Tengah saat musim mudik Lebaran terus dievaluasi. Bagaimana kesiapan menghadapi puncak arus balik Lebaran di Jawa Tengah? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah Brigjen Pol Sony Irawan. Selamat sore Pak Sony, apa kabar? Selamat sore Mas, mohon maaf masih di lapangan, kebetulan di jalur tol di area 389 Mas. Ya gimana Mas? Baik, Pak Sony, ini pergerakan arus lalu lintas di gerbang tol begitu ya, di tol Kalikangkung ini meningkat sekitar 5,8% dibandingkan tahun lalu. Exit tol Pejagan juga mengalami peningkatan 29% dibandingkan tahun sebelumnya begitu. Apa saja yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Tengah nih Pak Sony untuk mengantisipasi kepadatan puncak arus balik Lebaran nanti? Ya, terima kasih Mas. Hari ini tanggal 4 April saya berada di jalur tol. Memang hari ini kami melihat bangkitan arus untuk arus balik sudah mulai mengalami lonjakan ya. Kemudian juga kami melihat dari traffic accounting, kalau kami di Jawa Tengah itu ada 3 indikator yang kami lihat. Pertama, traffic accounting di radar 490-500. Itu pertemuan antara wilayah Jawa Timur, Solo, Jogja yang akan masuk ke wilayah Jawa Tengah. Pertama di situ. Yang kedua, traffic accounting di Banyumanik. Yang ketiga adalah traffic accounting di Kalikangkung. Nah, untuk menghadapi arus balik ini, tentunya kami mempersiapkan beberapa cara bertindak di lapangan. Yang pertama, jika memang bangkitan arus balik ini sudah mencapai indikator-indikator yang kami tentukan tadi, baik traffic accounting di 490, ataupun di Banyumanik, serta di Kalikangkung, dan pantauan kami di lapangan terjadi perlambatan di jalan tol sepanjang Kalikangkung sampai dengan ke wilayah Solo, Jogja, maka kami akan melaksanakan one way lokal. One way lokal ini akan kami lakukan dari mulai 430 Ungaran sampai dengan Kalikangkung. Jika memang nanti masih diperlukan, kami mundur ke wilayah Bawen 442 dan terakhir ke wilayah Tingkir 459. Harapannya ini akan membantu mengalirkan bangkitan arus yang muncul dari wilayah timur menuju ke wilayah barat. Selain itu juga kami memperhatikan faktor arteri juga. Dengan diberlakukannya one way lokal, tentunya dampak arteri aglomerasi di wilayah sekitarannya itu perlu kami perkuat, sehingga perlu kami antisipasi. Nah, kalau memang sampai dengan nanti Kalikangkung, kami masukkan sampai dengan ke Brebes itu dengan 2 jalur, belum one way, masih lancar, maka itu akan berjalan normal. Tetapi apabila terjadi sumbatan hambatan, kami akan mengevaluasi dan akan kami melakukan one way dari mulai Kalikangkung secara bertahap hingga nanti sampai ke wilayah Brebes. Itu beberapa pola dan CB yang kami lakukan. Selain itu, juga di wilayah Pejagan, hari ini 2 hari berturut-turut terjadi bangkitan arus yang cukup tinggi. Sehingga ada 14 kali rekayasa lalu lintas, one way yang kami lakukan dari mulai Dermoleng ataupun dari Linggarpura sampai dengan Klonengan, Klonengan sampai dengan Dermoleng, dan alhamdulillah berjalan dengan aman lancar. Demikian Mas. Iya, Pak Sony, kita bicara tentang one way lokal. Ini yang terjadi adalah ketika masyarakat harus dialihkan kendaraannya begitu ya. Tadi kalau tiba-tiba diberlakukan one way lokal, yang menjadi kendala adalah kerap masyarakat atau pemudik atau pengendara dia tidak mengetahui jalur alternatif melintasi jalur-jalur arteri begitu. Apa yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Tengah nih untuk mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat akan jalur-jalur alternatif yang sudah disediakan nanti? Ya, baik. Jadi kami sudah bekerja sama dengan stakeholder dari teman-teman Disub, DPTD, dan juga teman-teman Jasa Marga. Di saat kita melakukan pengalihan rekayasa lalu lintas khususnya di jalan tol, tentunya pada exit-exit tol yang menjadi area untuk dikeluarkannya kendaraan yang terkena dampak dari one way, tentunya akan kami persiapkan terlebih dahulu. Baik itu rambu-rambu, papan informasi, kemudian juga petugas-petugas di lapangan, sehingga masyarakat yang terkena dampak one way itu masih bisa mendapatkan informasi berdasarkan papan informasi, himbauan, dan juga petugas yang di lapangan. Artinya kita tidak melepas begitu saja, petugas polisi dengan petugas Disub dan Jasa Marga akan mengawal sampai dengan
mereka mengikuti rambu petunjuk selanjutnya. Demikian Mas. Iya, iya. Pak Sony, ada anomali yang berbeda dalam arus mudik Lebaran tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya ya. Volume kendaraan dari barat ke timur Ya, ini masih ada peningkatan sampai 3 hari setelah Lebaran yang seharusnya ini menjadi arus balik begitu. Apakah ada kemungkinan beberapa titik di Jawa Tengah justru akan mengalami kepadatan setelah puncak arus balik Lebaran, Pak Sony? iya, Mas. Memang saya sering mengatakan ada sedikit anomali, ketidakbiasaan atau ketidakwajaran. Mhm. 2 tahun berturut-turut pada saat pelaksanaan operasi ketupat ini, bahwa H+1, kedua, ketiga itu arus yang dari barat menuju ke timur di wilayah Jawa Tengah seyogyanya sudah melandai, Mas. Tetapi faktanya khusus tahun ini arus dari barat ke timur ini terus meningkat di H+1, H+2, H+3. Baik di traffic accounting yang ada di Kali Kangkung, bahkan di tol Solo Jogja. Artinya masyarakat banyak yang masih di hari pertama, kedua, ketiga itu melaksanakan mudik. Dan ini linear dengan kondisi kontraflow yang dilaksanakan di wilayah Jakarta. Dan memang arus balik dan arus mudik seperti hari ini. Entrance dan exit di Kali Kangkung, di Banyumanik, itu selisihnya tidak jauh berbeda. Artinya arus yang masuk ke wilayah Jawa Tengah masih ada, yang keluar memang lebih banyak, tetapi masih ada. Nah, ini mungkin akibat daripada libur yang cukup panjang, sehingga masyarakat Indonesia menikmati waktu liburnya ini benar-benar untuk berlibur ataupun kembali kampung. Demikian, Mas. Iya, iya. Pak Sony, ini one way arus balik flag off dari gerbang tol Kali Kangkung ini pada 6 April dijadwalkan akan dilakukan pukul 6 pagi. Sejauh ini rekayasa one way nasional ini akan dilakukan sesuai rencana atau melihat kondisi yang ada nanti di Trans Tol Jawa, Pak Sony? Gini, Mas, memang kita melihat dinamika karena namanya perkembangan arus lalu lintas, traffic counting itu selalu berubah-berubah, tidak dalam hitungan jam, tapi hitungan menit. Oleh karena itu, pelaksanaannya memang di SKB dalam rangka untuk menaungi. Tapi pelaksanaannya kita melihat dinamika di lapangan berdasarkan indikator-indikator yang telah kita persiapkan. Jadi tidak bisa sembarangan karena akan memberikan dampak terhadap beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Sehingga sekali lagi saya katakan pemberlakuan one way lokal, pemberlakuan one way nasional tentunya melihat dinamika di lapangan. Jika memang traffic counting, indikator-indikator yang telah ditentukan itu masuk, maka tentunya akan kita lakukan dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan bagi pemudik di Lebaran tahun 2025. Demikian, Mas. Ya, one way lokal juga akan dilakukan nanti ketika kepadatan terjadi. Ini harus menjadi perhatian masyarakat ya. Terakhir, Pak Sony kami mengucapkan terima kasih juga nih kepada kepolisian karena pada operasi ketupat tahun ini yang dimulai 23 Maret sampai April ini jumlah kecelakaan turun dari 2.100 kasus di Lebaran 2024 menjadi 1.400 kasus. Angka kecelakaannya turun, ini berarti cukup sukses ya Polri dengan stakeholder lainnya. Kalau dilihat-lihat untuk menghimbau masyarakat akan keselamatan mereka di jalan raya pada arus balik nanti, apa saja pesan-pesan dari Polda Jawa Tengah nih untuk masyarakat yang hendak mudik di arus balik nanti? Baik, Mas. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder, khususnya di Jawa Tengah. Alhamdulillah arus mudik berjalan dengan aman lancar. Harapan kami juga arus balik berjalan dengan aman dan lancar. Pesan kami yang pertama adalah kepada seluruh masyarakat yang akan mudik atau balik ke daerah masing-masing, tolong yang pertama perhatikan keamanan, keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Recek kesehatan terhadap diri kita. Yang kedua, perhatikan keamanan, keselamatan, kesehatan daripada kendaraan yang digunakan. Yang ketiga, patuhi rambu-rambu lintas dan instruksi petugas. Petugas melakukan pengalian arus tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan. Dan yang keempat, tentunya kita selalu berdoa kepada Tuhan, semoga mudik kita ini aman dan juga keluarga nyaman. Demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak sudah berbincang singkat dengan kami, Bapak Brigjen Pol Sony Irawan di Lantas Polda Jateng. Terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom. Selamat bertugas kembali, Pak Sony.